Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengekspos pupuk organik cair POC Multi dalam tong plastik ini yang sudah berusia tahunan ini ya. Dan ini tidak bau sama sekali. Kali ini kita akan mengaplikasikan kepada pohon-pohon yang ada di ladang kita. Untuk takarannya, satu alat kocor ini isinya sekitar 9-10 liter air ya. Jadi ini setengah liter saja, karena perbandingannya 40 mili untuk 1 liter air. Jadi kalau 10 liter air lebih kurang 400 mili. Ya lebih-lebih sedikit setengah liter enggak apa-apa. Ini ya ukuran setengah liter. Kita campurkan dengan air. Oke teman-teman, sekarang kita aplikasikan langsung ke tanaman. Teman-teman sahabat tani pencinta pupuk organik cair, kita sudah lama tidak nyiramkan pupuk organik cair ini ke tanaman ini ya. Karena apa? Karena selama musim hujan ini pemberian pupuk organik cair kita hentikan karena udah hujan, saya kira sudah cukup ya. Jadi sudah lama juga ini tidak disiram pakai pupuk organik cair seperti ini. Banyaknya seberapa, ini secukupnya saja. Ini anak jambu madu Delhi, baru kita tanam 2 bulan yang lalu. Ini pohon mangga hasil penyilangan yang kita lakukan sendiri. Ini baru hasil pertama ya. Dalam satu planter bag ini lebih kurang 2-3 liter ya. Ini juga alpukat red Amerika. Ini pohon jambu madu Delhi. Ini pohon mangga R2E2 Australia. Sejajar dengan daunnya ya. Nah, pas di sini. Di akar-akarnya mencari nutrisi itu ya di ujung daun paling jauh dari batang. Ini pohon nangka kemarin ya yang ada videonya. Ini cabang-cabangnya sudah tumbuh tunas. Kemarin itu kan melancir nih sampai hampir 3 meter. Ini alhamdulillah sudah pendek. Ini pohon mangga agromania yang dari Purwakarta, Jawa Barat. Ini pohon alpukat Tansbit Vietnam. Kita pakai pupuk organik cair yang multi ini, yang kita ramu sendiri ini sudah lama teman-teman. Alpukat kendel ini usianya belum sampai 2 tahun ya. Nah ini kita menggunakan pupuk organik cair multi. 2 minggu sekali kita siramkan. Kadang-kadang kita semprotkan juga PSB. Di daun-daunnya ini kita spray dengan PSB. Dan pengocorannya dengan pupuk organik cair multi tadi. Lihat ya, alhamdulillah sangat subur. Oke teman-teman ya, bagaimana cara membuat pupuk organik cair multi ini? Saksikan video berikut ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke fase pembuatan POC. Di sini saya akan jelaskan bahan-bahan yang kita butuhkan. Kalau kita lihat teman-teman ya, dan sahabat tani sekalian, ini bahannya terlalu banyak ya. Memang kita membutuhkan bahan yang lengkap. Jadi multi di sini artinya dia berguna untuk pupuk di masa-masa pertumbuhan dan juga di masa-masa pembungaan dan pembuahan, sehingga kita jadikan satu pupuk ini lengkap dengan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita tahu bahwa tanaman itu tidak beda jauh dengan manusia ataupun binatang atau hewan ya. Manusia membutuhkan makanan yang lengkap, begitu juga hewan dan juga tanaman sama ya. Jadi dia membutuhkan unsur-unsur hara dan unsur-unsur lainnya seperti mineral, vitamin,
dan sebagainya. Jadi seperti kita manusia ini membutuhkan makanan karbohidrat, lemak, butuh protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Nah, begitu juga tanaman ya. Jadi kalau dia dari kecil itu sudah terpenuhi unsur-unsur makro maupun mikronya dan juga unsur-unsur tambahan lainnya, dia akan tumbuh subur. Dan apabila masuk usianya masa pembuahan, masa berbunga, dia akan berbunga dengan sendirinya. Begitu juga dengan masa berbuah, dia akan berbuah dengan sendirinya. Jadi tidak perlu lagi dipicu-picu supaya pohon itu cepat berbunga atau cepat berbuah. Dan itu akan sia-sia kalau unsur-unsur kebutuhan utamanya tidak terpenuhi. Tapi kalau sudah terpenuhi dari awal, minimal unsur-unsur yang dibutuhkan itu lengkap semua, maka dia akan tumbuh normal gitu ya. Buah-buahnya juga akan bagus. Nah, disinilah kita membuat POC ini dengan bahan lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Teman-teman dan sahabat tani, yang namanya tumbuhan, selain membutuhkan air, karbon dioksida dan juga cahaya matahari, tanaman juga memerlukan nutrisi lain ya, yang namanya unsur hara. Unsur hara inilah sebagai makanan utama dari tanaman atau tumbuhan. Dan unsur hara ini terbagi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Dikatakan makro karena tanaman itu membutuhkan nutrisi yang banyak, dan dikatakan mikro karena tanaman hanya membutuhkan sedikit unsur nutrisinya. Jadi yang makro itu ada beberapa unsur ya, diantaranya nitrogen, fosfor, kalium, karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan unsur hara yang sekunder makro itu kalsium, ya, magnesium, dan juga sulfur. Sedangkan mikro diantaranya itu besi, mangan, seng, tembaga, boran atau boron ya. Kemudian molibdenium dan juga klor serta unsur-unsur mineral lainnya. Nah, inilah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau unsur hara makro dan mikro ini sudah lengkap, tentunya ini akan bisa meningkatkan pertumbuhan dari tanaman tersebut. Juga pertumbuhan daunnya bisa hijau, sehat ya. Kemudian dapat mempercepat pertumbuhan tanaman seperti tambah tinggi dan tambah jumlah daun. Begitu juga kadar protein dalam tanaman itu bertambah ya. Kualitas tanaman juga bertambah dan ukuran daun serta buah juga akan normal. Nah, kalau unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, yaitu makro dan mikronya kurang, maka tanaman tersebut tumbuhnya tidak normal. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat POC dalam toples plastik ini sebanyak 25 liter ya. Saya akan menjelaskan secara lengkap dulu bahan-bahannya. Kemudian nanti saya akan menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam bahan-bahan tersebut. Nah, untuk cara pembuatannya saya kira gampang ya, karena semua pembuatan POC itu hampir sama. Tinggal diracik-racik saja, dijadikan satu, kemudian dimasukkan dalam toples plastik itu. Ditunggu masa waktunya, beberapa hari sudah jadi. Nah, yang penting adalah kandungan-kandungan yang terkandung dalam bahan ini yang perlu kita manfaatkan. Karena banyak orang bikin POC, itu asal bikin saja, artinya semua bahan dimasukkan, yang penting jadi POC. Ya memang benar sih, cuma alangkah sia-sianya memakan tempat, membutuhkan waktu yang sudah lama, akhirnya terbuang begitu saja ya. Jadi kali ini kita betul-betul bikin POC yang multi, yang berfungsi maksimal. Nah, teman-teman, ini bahannya sebagai berikut ya. Pertama, kita siapkan wadah toples plastik ukuran 25 liter. Kalau kita mau bikin besar lebih dari ini juga nggak apa-apa. Kemudian seutas tali sebagai pengikat penutupnya nanti ya. Kemudian EM4, ini sebagai pemancing bakterinya. Selanjutnya air kelapa, ini 10 liter, dan kotoran kambing yang sudah difermentasi sebanyak 2 kg. Kemudian micin 250 gram, ini air beras lebih kurang 3 liter. Kemudian di bawahnya ini adalah cangkang telur yang sudah kita proses. Kita proses artinya sudah dihaluskan dan sudah direbus sehingga kadar kalsiumnya sudah meningkat menjadi 60%. Jadi bukan cangkang telur yang biasa itu ya, tapi sudah diproses. Selanjutnya telur ayam 10 butir untuk 25 liter. Kalau teman-teman mau bikin nanti dalam tong yang besar seperti 200 liter, itu telurnya hanya nambah sedikit saja, maksimal 30 liter lah. Selanjutnya ini batang pisang. Kita ambil tengahnya ya. Nanti ini jumlahnya secukupnya saja. Kemudian brokoli, ini setengah kilo.
kentang setengah kilo, labu kuning setengah kilo, kemudian apel setengah kilo, kemudian alpukat 1 kilogram, kemudian tomat setengah kilo, selanjutnya adalah kacang merah 1/4 kilogram, ubi jalar 1 kilogram, kemudian bayam 1 ikat, pisang kepok kuning yang mateng 1 sisir, nanti kita gunakan isi dan kulitnya. Dan selanjutnya lagi adalah ini gula aren ya, gula aren. Dan alat-alat yang kita butuhkan adalah ini baskom, kemudian ini untuk merajah bahan, kemudian pisau, gelas ukur untuk mengukur jumlah E4, sendok dan garpu, serta blender. Jantung pisang, oh ya ini juga jantung pisang ya, kita butuh 1 buah ya. Kemudian ada lagi nih di bawah nih, saya lupa, kulit nenas 1 kilogram. Kita hanya buat ini 1 kali saja di awal, selanjutnya nanti dalam perjalanannya setelah 3 bulan kita bisa mencampurkan bahan-bahan yang ada ini, diantaranya yang ada ini tidak harus sekaligus ya. Kalau ada jantung pisang masukkan, ada ubi rambat masukkan, begitu seterusnya, sehingga nanti pupuk cair multi ini bisa digunakan untuk selamanya dan tidak habis-habis. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya, yaitu saya menjelaskan satu persatu kandungan dari bahan-bahan ini. Baik, saya jelaskan satu-satu ya, mudah-mudahan nggak ada yang tertinggal. Saya mulai dari air kelapa dulu. Air kelapa ini merupakan sumber hara untuk tanaman. Karena apa? Karena menyimpan unsur seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan juga sejumlah unsur makro lainnya ya, sehingga ini dapat meningkatkan produktivitas tanah dan juga hasil produksi tanaman. Kemudian keuntungan dari pemakaian air kelapa ini sebagai pupuk organik cair, itu pertama itu tidak menimbulkan resiko kesehatan bagi pengguna atau amanlah bagi manusia ya. Juga tidak ada dampak negatifnya pada tanah maupun tanaman dan juga lingkungan. Penggunaannya juga sangat mudah, kemudian daya simpan hasil panen juga bisa lebih lama. Dan juga memberikan cita rasa hasil panen yang lebih lezat dan sehat untuk dikonsumsi. Kemudian untuk pupuk organik cair, dia memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, juga meningkatkan kesuburan tanah, juga penyerapan hara oleh tanaman itu lebih optimal ya. Kemudian menjaga kelembapan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan tanah jadi gembur, serta proporsinya lebih baik ya. Kemudian aerasi tanah juga lebih baik, dan selanjutnya adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah sehingga tanah menjadi subur, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan produktivitas dan sebagainya. Selanjutnya pupuk kandang atau kotoran hewan dari kambing yang sudah difermentasi. Ini kandungan karbon organiknya sangat tinggi, ada 30%, kemudian nitrogennya 1,73%, fosfornya 2,57%, kaliumnya juga ada 1,56%, dan juga sulfur. Selanjutnya air brush. Air brush ini hampir mirip dengan air kelapa ya, dia mengandung juga unsur N, unsur P, unsur K, kalium, kalsium, fosfor, dan nitrogen. Juga ada vitamin-vitamin, jadi aman juga untuk tanaman dan tanah. Kemudian cangkang telur. Ini cangkang telur yang sudah kita proses ya, sudah kita rebus, kemudian sudah jadi serbuk, dan dia mengandung kalsium. Tadinya kalsium karbonat, karena sudah diproses menjadi kalsium, dan sangat tinggi, dari 40% menjadi 60%. Selanjutnya adalah gedebok pisang. Ini mengandung fosfor yang sangat tinggi, nitrogen juga, dan juga kalium ya. Kemudian ini pisang ya. Ini kaliumnya sangat tinggi, baik isinya maupun kulitnya. Juga alpukat, kandungan kaliumnya tinggi. Kemudian ubi jalar, ini kandungan kaliumnya sangat tinggi. Dan juga kentang. Ini kentang ya. Kemudian labu kuning, kaliumnya juga ini sangat tinggi. Selanjutnya kacang merah juga mengandung kalium yang tinggi. Dan juga yogurt ya teman-teman, ini tadi terlupakan ya. Yogurt kita butuh 1 botol saja. Yang berikut adalah daun bayam, mengandung nitrogen yang tinggi. Kemudian jantung pisang, ini kaliumnya tinggi. Selanjutnya telur ya, telur ini mengandung banyak vitamin ya, vitamin B2, B5, B12, vitamin E,
zat besi, fosfor, folat, iodium, selenium, banyak sekali kandungannya, dan juga protein atau asam amino. Kemudian ini brokoli. Brokoli ini banyak mengandung boron. Kemudian kulit nanas ya. Kulit nanas ini banyak mengandung unsur besi, boron, mangan, tembaga, seng, dan klor. Di samping itu juga kulit nanas ini sebagai ZVT ya, zat perangsang tumbuh untuk tanaman. Untuk apel sendiri ya, buah apel ini banyak mengandung boron. Kandungan boronnya 0,60 mg. Jadi sangat tinggi. Untuk alpukat ini mengandung boron. Kandungan boronnya itu 3,09 mg. Juga mengandung folat, magnesium, riboflavin. Jadi ini sangat mendukung untuk dijadikan pupuk organik cair. Kemudian tomat ya. Tomat di samping dia mengandung banyak unsur-unsur vitamin ya, vitamin C, vitamin B, vitamin A. Dia juga mengandung zat besi, kemudian mengandung fosfor, dan juga mengandung potasium. Kemudian E4 ya. E4 ini udah banyak yang tahu ya. Ini beberapa manfaatnya, di antaranya itu memperbaiki sifat fisik, kimia, biologis tanah, kemudian meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik pada tanah, dan juga mempercepat pengomposan sampah organik dan kotoran hewan, juga menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan meningkatkan juga produksi tanaman, serta menjaga kestabilan produk. E4. Jadi E4 ini kalau tidak punya itu bisa diganti dengan Yakult. Yakult ya sama saja fungsinya, mengandung bakteri non patogen. Selanjutnya saya off dulu sebentar untuk meracik bahan-bahan ini, karena kalau saya meracik, saya rekam ini nanti durasinya terlalu panjang. Belum saya meracik bahan-bahan dari pupuk organik cair tersebut, kita aktifkan dulu E4-nya. E4-nya ini kita aktifkan ke air gula ya. Ini kita butuh 250 mili. Ya, ini sekitar 250 mili ya. Ini kita campurkan ke air gula aren. Lebih kurang 10-20 menit lah, supaya nanti dia aktif dan berkembang biak. Ya teman-teman, yang udah selesai kita masukkan terlebih dahulu ya ke dalam toples plastik ini. Brokoli, bayam, ini batang pisang, kemudian ini jantung pisang, ini kacang merah, kulit nanas. Jadi mana yang bisa duluan diduluankan ya, supaya nggak makan tempat. Ini kentang, labu, pisang, dan ubi jalar. Berikutnya tomat, apel, dan alpukat. Kemudian kita lanjutkan dengan kohe kambing yang sudah difermentasi sebanyak 2 kilo. Dan kita lanjutkan dengan 10 butir telur. Tapi telur ini kita blender ya. Kita campur dengan micin sebanyak 250 gram. Masukkan, campur jadi satu. Kemudian air beras tadi, bisa ada sisanya. Selanjutnya cangkang telur sebanyak 5 sendok makan. 1, 5. Berikutnya adalah air kelapa, lebih kurang 10 liter. Yang terakhir adalah air gula dengan E4 yang sudah kita campur tadi ya, yang sudah kita aktifkan. Ini kita masukkan semua. Ini gulanya kira-kira setengah kilo gula aren. Campur air dengan setengah liter, kita masak supaya cair. Ya teman-teman ya, ini diaduk sampai merata.
Harus sabar nih mengaduknya. Karena bahannya banyak, 25 liter nih kapasitasnya. Dosisnya nanti ini 40 ml pupuk cair organik ini dicampur dengan 1 liter air, lalu dikocorkan pada tanaman 2 minggu sekali. Diaduk terus ya teman-teman ya, sahabat tani ya, sampai merata. Selanjutnya setelah merata ini kita tutup. Baik teman-teman ya, ini sudah kita ikat plastiknya. Jadi kita ikat rapat ini dengan plastik. Jadi 3 hari pertama dibuka, diaduk, tutup lagi. Kemudian seminggu berikutnya dibuka, aduk, tutup lagi, demikian seterusnya sampai hari ke-21. Hari ke-21 ini sudah bisa dipakai. Nah nanti ini tahan berapa lama? Ini tahan selamanya. Jadi nanti kalau sudah mau habis kira-kira segini ya, atau sudah 3 bulan ya, itu bisa dicampur dengan air kelapa atau air beras. Penuhi saja sampai sini tidak apa-apa. Tapi ditutup lagi. Begitu seterusnya ya, sehingga ini nggak habis-habis. Nah nanti kalau kira-kira setengah tahun atau 1 tahun mau diperkuat lagi, bisa ditambahkan E4 dengan air gula. Yakult juga bisa. Nah ini sebagai pengganti pupuk kimia. Pupuk kimia sekarang ini kan sudah mahal sekali. Nah kalau ini pengganti pupuk kimia baik NPK, baik MKP, KCL, NO3, Ultradap dan sebagainya, ini sudah mewakili. Karena ini sudah lengkap semua. Kita bikinkan untuk vegetatif dan juga generatif. Makanya kita kasih nama dengan pupuk organik cair multi. Artinya multiguna. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan kami mohon maaf sebelumnya, dari tadi ada suara cuap-cuap anak ayam ya. Karena ini di lantai atas, turun tangga itu ada kandang ayam pembesaran, ada sedikit anak ayam diuji 100 ekor cuma. Untuk kita mulai mencoba ayam KUB. Nanti juga akan kita videokan. Nanti setelah besar kita pindahkan ke kebun. Baik teman-teman dan sahabat tani semuanya, mohon maaf bila ada kata yang tidak pantas kami ucapkan. Dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.